kita sendiri harus mulai beradaptasi gitu. Kita harus jalanin hidup sendiri gitu kan kurang lebihnya. Terus juga dengan suasana yang baru, tempat yang ya, pertama-tama terima kasih Warta Kota udah mau nanya-nanya kabar saya dan mama dan keluarga. Sejujurnya 5 bulan aja cukup berat sih buat saya. Terutama yang saya pikirin ya terutama yang mama gitu. Karena mama, saya hidup dari kecil sama mama doang gitu kan, berdua aja gitu. Jadi ya kepikiran aja gitu sama mama sendirian di sini, nggak ada yang jagain. Kalau saya sih mungkin masih bisa jaga diri gitu, insya Allah dimanapun saya berada gitu. Cuman mama gitu kan, mama kayak perempuan sendirian kayak gimana gitu, kepikiran aja terus gitu. Itu sih yang selalu saya pikirin selama 5 bulan. Tapi kondisi saya selama di sana alhamdulillah baik-baik aja. Dan ya alhamdulillah banget sekarang udah nyampe rumah gitu. Oke, Jeff, selama di Rutan ada hal aktivitas atau kegiatan luar yang paling dikangenin nggak nih Kak? Apa ya? Terutama sih pasti kangen sama mama dong. Itu terutama banget gitu. Tapi di luar dari rumah sendiri mungkin futsal kali ya. Kangen banget sih, itu kan hobi banget itu main bola. Itu kangen banget main bola. Terus juga kangen naik gunung gitu. Kangen juga sih syuting kerja. Cuman gak ada yang tahu ntar ke depan gimana. Doain aja ya. Sama ini. Apa tadi? Pertama-tama apa yang bakal dilakuin ya? Iya. Ya pertama-tama pasti langsung menuju ke rumah. Nggak pakai basa-basi, nggak kemana-mana lagi. Mau banyak yang diobrolin sama mama, cuman kebetulan tadi nyampe rumah itu sekitaran 15 menit sebelum wawancara ini, jadi ya udah kita bersih-bersih dulu, cuci muka, ngobrol sedikit sama mama, habis itu kita wawancara sebentar. Habis ini bakal banyak banget yang diobrolin sama mama. Aku juga mungkin pasti akan minta maaf. Terus setelah dari sini ya jelas bakal ketemu sama orang-orang yang disayangin dulu, orang-orang yang prioritas dalam hidup aku. Selanjutnya mungkin aktivitasnya ya itu tadi yang aku bilang, aku bakal jalanin hobi aku lagi sih. Udah 5 bulan aku nggak main bola, terus udah lama juga nggak ke gunung. Itu suka banget aku naik gunung. Habis itu ya kangen sih sama syuting kalau masih ada kesempatan. Amin. Oke, pertanyaan kedua Tante. Iya, bersyukur alhamdulillah banget. Senang banget Cep udah bisa pulang. Balik lagi sini kumpul sama Mami. Kalau kesulitan ya jelas ya awal-awal ya, pasti kan kita namanya manusia yang tadinya biasanya kita di rumah tidur cukup enak, terus ketemu sama orang-orang yang disayangin sebebas itu aja gitu, maksudnya nggak ada batasan sama sekali gitu. Sementara di sana kita sendiri harus mulai beradaptasi gitu, kita harus jalanin hidup sendiri gitu kan kurang lebihnya. Terus juga dengan suasana yang baru, tempat yang baru, cara makan yang baru, cara kehidupan yang baru. Cuman alhamdulillah semuanya bisa aku lewatin sampai sekarang. Dan ya walaupun beberapa kali sakit di dalam penjara, cuman alhamdulillah sekarang aku ada di rumah. Tadi jam ya, sebenarnya tuh kiranya tuh aku dilepas intinya itu tadi sekitar jam 5 sore ya, jam 5, jam setengah 6 lah menjelang maghrib. Terus pulangnya naik apa, aku putusin diri aku sendiri pengen naik kendaraan online gitu, pengen naik kendaraan umum aja gitu, karena aku pertama pengen ngasih surprise ke mama gitu, nggak ngasih tahu. Terus juga tadinya mau dianterin sama pengacara saya, cuman saya bilang nggak usah karena saya pengen banget punya waktu berdua dulu gitu untuk ngobrolin segalanya sama mama. Terus juga udah keburu malam juga, takutnya ngeganggu gitu.
Terus pelajaran apa ya di sana? Banyak banget sih sebenarnya, banyak banget. Pertama mungkin pelajarannya yang paling saya dapetin tuh betapa berharganya orang-orang yang aku sayangi. Hidup tanpa mereka tuh rasanya kayak beda banget gitu rasanya. Walaupun ya beberapa kali kita bisa tetap kontekan, walaupun nggak segampang itu, nggak semudah itu, beberapa kali juga kita bisa ketemu, walaupun nggak sesering itu, nggak sesuai nggak kayak di rumah gitu kan. Itu sih maksudnya, ya apa ya, orang-orang yang disayang sama saya sendiri itu sangatlah punya apa ya, apa namanya, kayak porsi besar gitu dalam hidup saya, kayak ya begitulah intinya. Saya gimana ya ngomongnya, sampai bingung gue. Aduh, ya intinya gimana ya, kayak ya gue kayaknya nggak bisa hidup gitu tanpa mereka, orang-orang yang gue sayangin. Itu yang pertama. Yang kedua, ya jelas gue cukup menyesali sih, karena gue udah melakukan kesalahan dan dosa gitu kan, makanya gue ada di situ gitu. Gue menyadari itu gitu, tapi gue gak mau terlalu banyak membuat perasaan penyesalan itu berlarut-larut atau sedih berlarut-larut, karena masalahnya udah terjadi. Maka step selanjutnya harus gue cari solusinya, bukan masalahnya yang gue tambahin gitu. Jadi karena gue nyadar gue buat salah, gue buat dosa, ya jelasnya solusinya itu ya gue harus deketin diri sama yang di atas gitu, sama Tuhan gitu. Itu di sana benar-benar berasa banget sih bedanya sama di kehidupan gue sebelumnya gitu. Gue makin menyadarin gitu kalau emang gue nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan, gue bukan apa-apa tanpa Tuhan gitu. Semuanya yang terjadi itu atas izin Tuhan, semua benar-benar semua yang terjadi itu atas izin Tuhan. Mungkin ketiga pelajarannya yang bisa diambil, betapa berharganya hal-hal kecil sih, segalanya, benar-benar segalanya gitu. Dari makanan, even makanan yang mungkin kita nggak sukain gitu, tapi ketika ngelihat orang lain dapat makanan yang kita kurang sukain, buat mereka itu berharga banget, sebegitu berharganya gitu. Jadi kayak makin nyadarin aja gitu kalau makanan tuh, apapun makanannya, kalau bisa kita habisin, harus sesuai porsinya ketika kita ngambil gitu. Jadi jangan sampai berlebihan sampai kita nggak ngabisin, karena itu akan sangat berharga untuk orang lain gitu. Terus apalagi banyak banget sih sebenarnya pelajaran di sana sih. Kita juga di sana kan, aku satu kamar nggak sendirian kan, ada orang lain juga gitu. Jadi aku belajar bertahan hidup dengan orang baru gitu. Aku belajar hidup di sana dengan toleransi yang harus lebih besar, karena ya di sini kita dipertemukan orang-orang baru ini yang baru kita kenal. Ya gimana ya, ini mau nggak mau harus kita jalanin sama-sama gitu, suka nggak suka gitu. Kita tetap harus toleransi sama-sama gitu, supaya kita ya nggak banyak keributan gitu, tetap damai-damai aja gitu. Kurang lebih itulah banyak.